Assalamualaikum Abdul Razak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Abdul Razak. Masya Allah. Mana ini tulisannya? Oh, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qarib insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun bi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yazuzu. Wa bada'a bil awali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin lirrajuli aw imra'atin istimalu syai'in min awani dhahabi wal fidati la fi aklin wala fi surbin wala ghairihi. Ini kata musannif yaitu menjelaskan bahwasanya sesuatu yang haram kita memakainya. Memakai daripada tempat-tempat air atau wadah-wadah yang kita pakai itu ada yang haram dan ada juga yang boleh kita pakai. Jadi di antara yang haram dan yang mubah kita pakai itu, di antaranya kata beliau, wa minal awani ma wa ma yajuju wa bada'a bil awali faqala. Maka jersidin yang pertama adalah yang haram dipakai itu baik lelakian ataupun perempuan selain daripada keadaan darurat
yaitu memakai wadah atau tempat air daripada perak ataupun emas. Jadi itu haram memakainya. Jadi memakai untuk wadah-wadah. Jadi kalau kita memakai tempat-tempat gentong kah, ember kah, yang terbuat daripada emas dan perak, itu maka dari sini hukumnya adalah haram. Kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu memang tidak ada lagi tempatnya, tidak ada lagi wadahnya. Selain daripada itu, maka tidak apa-apa kita memakainya. Tetapi kalau tidak ada dalam keadaan darurat, maka tidak boleh kita itu tidak boleh memakai daripada wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak tadi. Itu hukumnya adalah haram jadi memakainya. La bi aklin wala bi surbin wala ghairihima. Tetapi kalau untuk makan itu tidak ada apa-apa kita memakainya. Untuk keperluan kita makan. Makan kita itu tidak ada apa-apa. Kita pakai untuk makan. Jadi wadah-wadah untuk makan tidak ada apa-apa. Tapi kalau untuk yang lain, maka hukumnya adalah haram memakainya kita. Jadi kalau untuk makan kada aja disini. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairil istimalin fil ashah. Sebagaimana haramnya kita itu memakai yang disebutkan tadi, yaitu emas dan perak tadi, maka haram juga kita itu maulahnya, membikinnya. Hukumnya haram juga membikinnya. Tapi membikinnya itu min gairi istimalin, kada untuk dipakai, tidak untuk dipakai. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya artinya kalau barang emas itu pastilah kita ulah. Maka sebagian ada yang maulah. Nah maulahnya itu artinya memakai ngarannya jersidin. Maka itu hukumnya tetap hukumnya haram maulah wala wadah tadi itu. Nah itulah. Jadi hukumnya haram fil ashah menurut kaul yang ashah gitu. Menurut kaul yang kawa diperpegangi. Wa yahrumul jai'i aidan al-ina'u matli'u bidhahabin au fiddatin. Juga haram memakai tempat yang disapuh dengan emas ataupun perak. Nah, itulah kita tuh apalah barangnya tuh disapuh dengan emas dan perak. Itu maka hukumnya tuh haram tuh. Kita tuh memakai. Banyak tuh kita memakai emas sapuhan. Nah, entah kayak inilah haram lah. Ini kayak emas lah. Nah, itu seperti emas yang disapuh dengan emas. Biasanya kita kan menyapuh barang itu kan barangnya itu kita sapuh dengan emas. Tapi yang haram itu jadi in hasala minat tilai syai'un bi ardihi minan nar. Jikalau kita lebur, barang yang kita sapuh dengan emas tadi itu kelihatan emasnya. Artinya nampak emasnya, maka itu hukumnya yang itu yang haram jadi sedih. Yang haram itu yang seperti itu. Jadi kalau kita menyapu biasanya itu kan kada kelihatan. Kada kelihatan, kada kalau kita lebur dengan emas kada kelihatannya. Kalau kita lebur dengan api itu kada kelihatan, maka itu kada apa-apa. Ada kita itu kan sapuhan biasa aja biasanya itulah. Galang, ganal, panjang, galang. Macam-macam pokoknya. Tapi itu disapuh dengan emas. Yang haram itu apabila kita lebur dengan api, emasnya itu nampak. Ada kita biasa tuh kan kada nampak emas. Maksudnya kalau dihancurkan, emasnya kada kelihatan sama sekali. Artinya sekedar sapuan aja. Jadi seperti itu biasanya. Jadi kada apa-apa wajar saja. Nah, kada menjadikan itu haram kalau ini kada kelihatan dari hasil sapuhan tadi itu, yaitu emas dan kada kelihatan. Wa yajuzul istimalu al-ina'i ghairihima. Boleh saja kita memakai wadah-wadah tempat-tempat selain daripada emas dan perak, ghaira zahabi wal fiddati, selain daripada emas dan perak, minal awani, daripada tempat-tempat. Misalnya gantung kita tuh terbuat dari besi kah,
atau terbuat dari apalah lagi, ya macam-macam selain daripada emas dan perak, maka hukumnya boleh saja kita itu memakainya tadi itu selain daripada emas dan perak. Nah, jadi kalau emas wadahnya emas dan perak Pak, sekarang ini dicuri orang. Kenapa? Wadahnya emas, wadah kita itu terbuat daripada emas ataupun perak. Masya Allah. Berarti orang itu sangat kaya itu berarti kalau bisa wadahnya itu terbuat daripada emas dan perak. Jadi wadah banyunya emas biasanya. Semuanya emas dan perak itu haram. Nah, wadah-wadah lain biasanya sekarang ini kan macam-macam wadahnya. Itu ada apa-apanya sih, tidak menjadi masalah. Minal awani napisati, daripada wadah-wadah yang berharga misalnya. Wadah tempat-tempat yang terbuat dari min yakutin kaina yakutin, seperti wadah yakut. Wah, luar biasa ini. Wadah kita aja yakut misalnya, wadah banyu kita yakut, gentung kita semuanya yakut misalnya. Nah itu itu kan ada apa-apa aja di sini selain daripada emas dan perak tadi. Wa yarumul ina'u mudabbabu bidabatin fiddatin kabiratin wa urfan lijinatin. Dan haram juga memakai wadah-wadah al-mudabbabu jadi sini. Apa tuh? Yang ditambal dengan bidabati fiddatin, dengan perak, dengan tambalan perak. Tapi tambalannya tuh kabiratin, peraknya banyak mana menambalnya dengan perak. Misalnya wadahnya tuh kada terbuat daripada perak, tetapi kita menambalnya dengan perak, maka hukumnya jasidin, haram hukumnya juga memakai tadi itu. Apabila menambalnya itu dengan perak dan peraknya ganal benar. Orpan untuk menurut adat, lizinatin untuk perhiasan, untuk berhias. Misalnya wadahnya itu terbuat dari besi terbuat dari besi, tetapi kita itu menambalnya atau menghiasinya itu terlalu banyak peraknya. Wah, jurang ini banyak banget peraknya, luar biasa banyak mana, maka haramlah wadah itu. Nah, kalau untuk perhiasan tadi, dihiasi. Fa in kana kabiratan lihajatin jaza ma'al karahati. Au sagiratan urfan lijinati kurrihat. Au lihajatin fala tukrahu. Jarsidin, seandainya tambalannya tuh ganal. Menambal tadi misalnya besi tadi kita tambal dengan perak, ganal tambalannya. Tapi memang dibutuhkan tambalan itu adalah besar. Tambalan kita tuh menambalnya itu besar. Kita menambalnya itu. Artinya karena memang lubangnya besar. Yang kada boleh tadi lubangnya halus, tambalannya besar. Nah itu kada boleh, itu haram hukumnya memakai wadahnya itu. Ada ini tambalannya memang besar, tetapi kita itu adalah untuk hajat kita. Memang tambalannya besar, hajatnya. Nah itu berarti jasidin itu boleh, tetapi hukumnya makruh. Dikatakan bila tambalannya ganal, lubangnya halus, kada dihajatakan banyak perak, itu hukumnya haram. Atau yang tadi itu dengan perak, itu hukumnya haram. Tetapi kalau ganal untuk berhajat kita itu menambalnya karena lubangnya memang besar, maka hukumnya makruh, boleh hukumnya. Au sagiratan, ataupun tambalannya itu kecil, tapi tujuannya adalah untuk lizinatin, untuk berhias saja. Nah, itu dimakruhkan. Tambalannya kecil. Aslinya hiasan peraknya itu kecil, tapi untuk berhias saja, untuk menghiasi. Tapi tadilah kalau besar untuk menghiasi hukumnya tetap haram. Ini kecil. Untuk menghiasi itu dimakruhkan jasidin. Au lihajatin, atau halus tapi untuk berhajat. Maksudnya tambalannya memang lubangnya halus lalu kita tambal halus. Nah, jasidin kada dimakruhkan pelang hukumnya. Seperti itu. Nah, ini seperti itu. Jadi menambalnya itu seperti itu. Jadi kalaunya banyak ganal misalnya, kada berhajat, itu haram hukumnya memakai wadahnya tadi. Ganal tapi berhajat, makruh hukumnya. Nah, halus untuk berhiasan
Itu jasidin untuk hiasan aja, itu jasidin makruh hukumnya. Tapi halus untuk hajat, maka itu dibolehkan. Menambal sesuatu tadi. Wa amma safiyatu zahabi fatahrumu mutlakan sama sahahun Nawawi. Adapun menambal barang sesuatu itu dengan emas, maka hukumnya jarsidin adalah haram secara mutlak. Menambal wadah tadi secara apa? Dengan emas, menambal wadah-wadah tadi dengan emas, maka hukumnya jarsidin makruh. Haram hukumnya kalau dengan emas. Kalau dengan perak ada tergantung tambalannya tadi. Kalau emas menambalnya langsung hukumnya haram secara mutlak. Kecuali kita mengganti gigi kita, ya itu bolehlah. Gigi emas itu boleh. Atau tangan yang terputus disambung dengan emas, maka hukumnya boleh. Seperti itu. Nah, sebelum kita teruskan, kita jawabkan dulu pertanyaan. Itulah memajang gambar itu sebenarnya gambar kada ada manfaatnya, karena banyak memadahkan bahwasanya memajang gambar surah itu makhluk hidup itu adalah hukumnya haram hukumnya. Ini kalau memajang gambar tuan guru misalnya, ulama misalnya, dengan sebab apa? Untuk kita himah beribadah, adalah mengingat kebaikan-kebaikan sidin. Nah, itu dibolehkan saja. Hanya memajang gambar yang makhluk hidup sebenarnya kada boleh. Gambar itu yang makhluk hidup sebenarnya kada boleh. Ada hukum dasarnya. Kita lanjutkanlah. Faslun ayahaja faslun fi istimali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i. Wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaqu bihi minal arakin wa nahwihi. Ini suatu pasal pada menyatakan memakai alat siwak. Ujar kita tuh sikat gigi. Bersikat gigi. Itu termasuk daripada sunat-sunat ya residin. Daripada sunat wudu. Sunat mandi sebenarnya. Kita tuh bersiwak lah. Bersiwak tuh kalau bahasa kita tuh bersikat gigi. Kalau bahasa kita lah bersikat gigi. Kalau bersiwak itu artinya. Wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaqu bihi min arakin. Yasidin, dan bersiwak itu kadang-kadang yasidin wa yutlaqu siwaku aidan. Dimutlakkan bahwasanya bersiwak itu atas sesuatu yang kita bersiwak itu daripada kayu irak, yaitu kayu siwak biasanya yang kita pakai. Ulun kadingat membawa tadi kayu siwaknya lah. Jadi bersiwak itu dengan kayu irak tadi itu, yaitu kayu yang biasa dipakai orang bersiwak adalah itu kayu irak namanya, kayu arak namanya lah. Wa nahwihi, dan seumpamanya itu kayu arak tadi. Nah, dan seumpamanya macam-macam lah. Kita tuh boleh aja bersiwak itu dengan pakaian, dengan hirkin, jadi secari kain boleh aja bersiwak itulah. Tapi yang paling bagusnya yaitu dengan kayu arak tadi, yaitu kayu siwak tadi. Nah, itu fadilatnya besar lah. Kita bersiwak tadi dengan kayu arak tadi. Jadi boleh aja bersiwak tuh dengan apa kan? Maksudnya dengan sajaan sesuatu nang karas. Bersiwak itu nang karas benar. Kayu si arak itu pun kita itu harus dilembutakan ujungnya. Kalau kita bersiwak itu dengan kayu arak tadi itu. Wa siwaku mustahabun fi kulli halin. Sebenarnya bersiwak itu jasidin disunatakan pada tiap-tiap keadaan. Kita itu tiap-tiap keadaan. Seperti misalnya berdiri kah, berduduk kah, hendak berduduk kah, hendak berjalan kah, hendak baring kah. Nah, itu disunatakan. Jadi boleh aja kita itu bahkan di dalam kitab lain itu disebutkan kita keluar rumah, masuk rumah. Nah, itu disunatakan kita itu bersiwak. Disunatakan hendak guring. Jadi atas tiap-tiap keadaan apapun kita itu disunatakan bersiwak. Jadi pekerjaan kita sehari-hari itu bagusnya itu bersiwak sebenarnya. Di dalam kitab lain itu disebutkan bahwasanya kalau kita bersiwak itu di antara fadilatnya adalah kita itu dimudahkan nanti.
Dimudahkan apa? Dimudahkan untuk melafaz kalimat la ilaha illallah, atau dimudahkan keluarnya roh dari batang tubuh kita. Itu salah satu fadilatnya kita itu suka bersiwak. Di antaranya itu yang disunatakan bersiwak tadi itu, pokoknya dalam keadaan apapun, artinya kita tuh disunatakan bersiwak. Bagusnya seperti itu. Wala yukrahu tanjihan, dan kada dimakruhkan secara makruh tanzih, ya sidin. Tanzih itu artinya mendekati akan haramnya, adalah akan kada bolehnya. Illa ba'da jawalil lis-shaim fardan aw naflan. Nah, kecuali makruh itu bersiwak, ya sidin, makruh tanzih namanya. Yaitu ketika kita bersiwak itu dalam keadaan hal kita itu puasa. Jadi kalau kita itu puasa, dalam keadaan puasa itu apabila sudah gelincir matahari, maka itu jersidin, bila sudah gelincir matahari itu maka kita itu makruh bersiwak. Bersikat gigi itu makruh. Tapi di dalam kitab lain lah, di dalam kitab Minhajul Qawim, kalau misalnya terlalu berbau benar dan mengganggu orang, itu boleh saja bersiwaknya, kata Bapak. Nah, misalnya hendak menghadiri orang kah, untuk bertemu orang kah. Kalau kada untuk bertemu orang, kada usah bersiwakan. Kalau di rumah aja. Sembahyang puasa sunat kah, sembahyang apa namanya, bukan sembahyang lah, puasa fardu kah. Jadi kalau puasa fardu itu, kalau gelincir matahari makruh hukumnya bersiwak. Bersiwak. Wa tajulul karahati bi ghurubi samsi. Nah, jadi kemakruhannya itu hilang dengan tenggelam matahari sudah. Berarti kita boleh sudah berbuka. Dan ada apa lagi bersiwak. Waqtaran Nawawi wa adamul karahati mutlaqan. Kalau menurut Imam Nawawi kada bermakruhan. Artinya anda gelincir matahari kah? Anda kada kah? Kalau menurut Imam Nawawi berarti siang itu boleh aja bersiwak. Bersikat gigi kalau bahasa kita lah. Boleh ya, kalau menurut Imam Nawawi. Nah, cuma kalau kita bersikat gigi itu kan memasukkan benda sesuatu ke dalam mulut kita kalau kita puasa. Sehingga kalau ada yang tergelincir ke dalam rongga kita ini batal puasa kita. Jadi kalau pihak kita ini bersikat gigi, itu dengan bersikat gigi lalu ada tergelincir masuk ke dalam, maka hukumnya itu bisa membatalkan akan puasa kita. Atau ujar kita tuh bersikat gigi, memasukkan benda tadi ke mulut kita ini, lalu kita muntah, itu batal hukumnya. Muntah. Itu namanya sengaja memasukkan benda sesuatu ke dalam mulut kita sehingga kita itu muntah, maka hukumnya batal puasa kita itu. Nah, atau dengan memutar-mutar awak kita atau membalik badan kita lalu kita muntah, itu bisa membatalkan akan puasa kita. Bukan bisa membatalkan, itu memang batal karena sengaja, artinya muntah, supaya muntah, maka hukumnya itu batal puasa kita. Jadi kalau orang bersiwak, ada bersikat gigi, itu berhati-hati. Artinya jangan sampai rasa daripada udul kita itu masuk ke dalam tenggorokan kita. Itu membatalkan. Tapi kalau bersiwak di sini kan dengan kayu irak tuh, nah dengan kayu irak. Dengan kayu irak itu. Nah, itu kalau itu keluar yang dalam parut, maka hukumnya batal hukumnya. Karena berarti memasukkan sesuatu sengaja, namanya untuk muntah. Jadi kan pembatal puasa itu diantaranya lah muntah dengan sengaja. Bukan muntahnya yang membatalkan, tetapi sengaja menuntut muntah itu. Artinya ini hendak muntah. Kalau orang mabuk dalam keadaan puasa, di perjalanan misalnya karena pakai mobil, lalu dia itu mabuk, itu muntah dia. Itu kan membatalkan akan puasanya. Kenapa? Jadi tidak membatalkan. Nah, karena kan sengaja dia itu, terkecuali nanti bekas muntahnya itu termasuk ke dalam, baru itu batal. Tetapi kalau tidak, kalau sengaja kita itu muntah tadi, nah, sengaja muntah termasuk dan tidak termasuk makanan yang bekas kita muntahan, itu tetap hukumnya batal. Seperti tadi kita masukkan jari kita masukkan sesuatu tadi, itu membatalkan.
Nanti kalau bersiwak tuh hati-hati, makanya seperti itu. Kalau puasa itu berhati-hati memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Jadi takutnya itu bisa membatalkan akan puasa kita. Karena itulah ulama itu memakruhkan. Karena ada yang mengharamkan, berarti mengharamkan akan itu bersiwak tadi. Kada boleh, karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu sama dengan bau kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau bau mulut orang yang berpuasa itu harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita hendak menemui pertemuan kah bergaul dengan orang misalnya karena ada undangan, umpatlah kaul Imam Nawawi yang membolehkan, artinya kita itu bersiwak. Nah, itu. Ya. Jadi ada aja orang yang membolehkan, ulama yang membolehkan kita itu bersiwak sesudah gelincir matahari. Kata Imam Nawawi, kada apa-apa. Jadi sebelumnya gelincir matahari atau sebelum zuhur itu boleh aja kita bersiwak, bersikat gigi, macam-macam, kada apa-apa, boleh aja. Nah, itu. Kenapa? Nah, karena itu belum dimakruhkan lagi. Yang makruh itu ketika gelincir matahari. Wa huwa siwaku fi salasati mawadi'a asyaddu istihaban min gairiha. Ahaduha inda tagayuri fami min armin kila huwa sukutun tawilun wa kila tarkul akli. Nah, Jarsidin bersiwak itu ada 3 tempat yang kita tuh sangat disunatakan bersiwak. Artinya sangat disuruh benar bersiwak itu. Jadi pada hukum dasarnya tadi bersiwak itu adalah atas tiap-tiap keadaan apapun, berbaring, berdiri, terserah aja bersiwak itu. Kan pakai kayu irak tuh terserah aja. Hendak berabah, hendak berjalan, hendak keluar rumah, apapun boleh kita itu bersiwak. Pakai kayu itu nggak ada, pakai sikat gigi lain, beda hukumnya. Ngalih kita pakai sikat gigi lah. Kalau sambil berjalan berbaring ngalih loh. Nah, jadi yang disunatakan Jarsidin di antara hal keadaannya itu ada yang sangat kita itu disuruh benar bersiwak, yaitu Jarsidin inda tagayuril fami min armin. Yaitu ketika kita itu bersiwak itu ketika mulut kita berbau. Muntung kita ini berbau. Itu Jarsidin sangat disunatakan kita itu bersiwak. Dalam kitab lain itu malaikat tuh terasa tersiksa aja. Tersiksa kalau mulut kita tuh berbau. Malaikat itulah dalam kitab lain. Karena ada yang menjaganya, muhafazahnya, yang menjaga mulut kita ini kalau sembahyang bacaan itu ada malaikatnya yang menjaga. Nah, malaikat itu merasa tersiksa dengan sebab kita itu mulut kita berbau. Jadi sedih ketika kita itu berubah bau mulut dengan sebab apa? Min armin. Armin itu karena kita lawas berdiam. Kita tuh kan kada bepandir, lawas tuh bisa berbau mulut kita. Nah, itu sangat disunatakan Jarsidin. Armin itu 2 artinya. Ada yang namanya armin itu lawas kada berdiam. Kada bepandir itu berbau mulut. Yang kedua Jarsidin karena lawas kada makan. Nah, puasa tadi itu kita lawas kada makan. Lawas kada makan lalu berbau mulut kita. Nah, itu disunatakan kita itu bersiwak ketika itu. Nah, sangat disunatakan artinya. Disuruh benar kita itu bersiwak. Lawas ini 2 hari ada bersiwak. Ada bersikat gigi ya Pak. Pas pandir langsung tabah kawan. Jadi itulah yang disunatakan kita itu bersiwak, yang sangat disunatakan salah satunya. Yaitu ketika kita itu berdiam terlalu lama atau kita tuh lawas kada makan, baru makan lalu berbau mulut kita. Wa inna ma qala ghairihi liyasma la tadayur fami bi ghairi amin ka akli dhilihin min sawbin wa baslin wa ghairihima. Ada juga orang itu armin itu bukan artinya lawas bedia atau lawas kada makan. Bisa juga orang itu berbau mulutnya itu dengan sebab yang lain. Misalnya makan jaring, berbau jaring, makan patai. Nah, itulah. Jadi kita makan sesuatu yang berbau.
Nah, itu seperti kita makan bawang. Nah, itu bau juga mulut kita. Nah, itu disunahkan benar siwak. Artinya bersihkan gigi dengan sebab itu. Salah satunya seperti itu. Kalau kita kan di sini makan bawang itu jarang kita makan bawang. Yang kita makan apa biasanya tuh? Yang kita makan jaring, patai ya, makan acan. Makanya itu artinya makro kita makan itu. Memakan itu makro, pembicaraan yang berbau kali nyaman. Rihin kalian ya. Artinya dengan bau yang bau yang sangat berbau dari itu. Itu makro hukumnya. Itu. Jadi kalau kita memakan sesuatu yang berbau, yang kada nyaman baunya, bau ka jaring ka patai kita makan, nah itu sangat disunahkan dari sini kita itu bersiwak. Bersihkan gigi bahasa kita. Wasani yang kedua daripada yang sangat disunatkan kita itu bersiwak adalah indal qiyami an istiqazi minan naumi, yaitu ketika kita itu bangun daripada guring. Bangun guring itu sangat disunatkan bersiwak. Karena apa? Lawas berdiam. Berapa lawas berdiam? Itulah yang menjadikan kita itu sunnah. Ketika itu kita itu bersihkan gigi. Wasalisu dan yang ketiga indal qiyami ila sholati fardan aw nafla. Nah, ini yang disunatkan. Bersiwak itu jadi sangat disunatkan ketika kita itu hendak mendirikan sembahyang, baik fardu ataupun sunnah. Karena orang sembahyang dengan bersiwak itu dilipatkan sampai dengan 70 kali. Jadi sama dengan orang sembahyang sunat, itu sama dengan sunatnya 70 kali dia mengerjakan bila siwakin dengan tiada bersiwak. Jadi kalau kita sembahyang itu sembahyang sunat, kada bersiwak, nilainya 1 aja. Tetapi kalau bersiwak ada yang mengatakan sampai 70 kali lipat ganjarannya, bilangannya. Kita sembahyang dengan bersiwak tadi di sini. Nah, itu fadilatnya. Di antaranya kita itu bersiwak ketika kita itu mengerjakan sembahyang yang fardu ataupun dengan yang sunat tadi. Sembahyang tadi bersiwak di sini. Wa yata'akkadu aidan bi ghairi salasati al-mazkurati mimma huwa mazkurun bil mutawallati. Ada juga jenis selain daripada yang 3 macam tadi ketika kita lawas berdiam adalah ataupun ketika kita tadi bangun guring ataupun ketika kita hendak sembahyang. Tapi ada lagi di sini lebih daripada yang 3 ini disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain yang sangat dianjurkan kita itu bersiwak tadi. Kapan? Yaitu kata beliau inda qiraatil Quran, seperti kita itu membaca Quran. Wa isfiraril asnam, dan ketika gigi kita itu kuning. Gigi kuning itu sangat disunahkan kita itu bersiwak. Jadi selain dari 3 tadi itu sangat dianjurkan kita itu adalah bersiwak. Nah, lebih daripada itu seperti karena membaca Quran disunatkan bersiwak kita itulah gigi kita kuning. Wa yusanu ayyan wiya. Apa tadi itu bisiwaki as-sunnata. Dan disunatkan bahwasanya seseorang itu dengan sebab dia bersiwak itu berniat akan sunnah. Karena itu sunnah Nabi. Nawaitu siwaka sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati ada harus niatnya aku bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Itu disunatkan. Jadi kalau yang ada niat berarti ada berpahala. Karena setiap amal itu harus dimulai dengan niat itu. Wa yabda'u wa ayyastaka, dan bahwasanya seseorang itu bersiwak tadi atau bersikat gigi tadi diyamini dengan tangan kanannya. Wa yabda' bil janibil aiman mimfami,
wa ayamurahu ala saqfi khaqihi imraran latifan ala karasil atrasi. Dan bahwasanya seseorang itu hendaklah memulai dengan bersiwak itu, yaitu dengan tangan kanan tadi berniat, lalu mulai dengan tangan kanan terus ke arah bagian atas tenggorokan secara pelan-pelan sehingga pada akhirnya sampai ke arah gigi tenggorokan. Jadi siwak itu belah sini, belah kanan mengikutnya seperti ini, memegang sebelah ini, belah kanan terus ke kiri. Boleh seperti angka 8. Nah ini, nah putar baru masukkan ke atas itu. Itu sunnahnya seperti itu. Caranya bersiwak itu. Jadi seperti itu cara orang bersiwak tadi. Jadi dari sebelah kanan, turun sebelah kanan, bersiwak. Habis itu putar, boleh seperti angka 8. Habis itu lakukan ke atas, atas itu. Itu caranya orang bersiwak dari sini sampai ke arah gigi dan tenggorokan ini. Putar seperti angka 8, lalu dorong. Maka itu yang disusahkan kita itu bersiwak dari sebelah kanan. Sebenarnya bersiwak itu kayak apapun caranya hasil aja siwak itu. Bersiwak itu hasil aja. Mana kayak apa caranya? Hasil aja bersiwak itu. Cuma yang seperti itu adalah yang sunnah tadi. Nah, itu yang caranya yang sunnah bersiwak. Jadi kesimpulannya pada hari ini, orang itu kalau memakai wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak hukumnya haram. Satu. Nah, kecuali jadi karena darurat memang tidak ada lagi, maka kita boleh memakai emas dan perak tadi. Boleh. Itulah kecuali untuk makan dan minum jadi itu tidak apa-apa. Jadi kalau memakai wadah gelentung-gelentung itu kada boleh dengan emas dan perak hukumnya haram. Tapi dengan batu-batu yakur, dengan batu-batu apapun selain daripada emas dan perak itu boleh kita menggunakannya. Habis itu kalau kita itu haram juga memakai sesuatu yang disapu dengan emas. Kalau dilebur dengan api kelihatan emasnya, maka itu juga haram. Jadi memakai sesuatu yang disapu dengan emas tadi. Atau sesuatu yang ditambal dengan perak, tambalannya itu besar. Bandanya besi tapi ditambal dengan perak, tambalannya itu besar. Untuk perhiasan, untuk menghias itu benda tadi, maka hukumnya juga haram. Tapi kalau besar, tapi untuk hajat, maka hukumnya adalah makruh. Nah, seandainya seseorang itu menambal dengan perak tadi, tapi tambalannya itu kecil, niatnya adalah untuk berhias juga, maka hukumnya makruh. Nah, makruh. Tapi kalau berhias, tapi untuk menambal, tapi kecil, tapi untuk menambal karena ada hajat, maka hukumnya boleh, ada dimakruhkan. Tapi menambal sesuatu, menghiasi sesuatu dengan emas, tadi itu hukumnya haram, hukumnya secara mutlak. Nah, habis itu hanya bersiwak. Nah, bersiwak itu sangat disunahkan setiap waktu, terutama ketika kita itu bangun duri, ketika mulut kita berbau, ketika kita itu gigi kita kuning, itu sangat disunahkan kita itu bersiwak. Ketika kita hendak membaca Quran, ketika kita itu apalagi hendak melakukan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, maka itu sangat disunatkan ketika untuk bersiwak tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini aja dulu pengajian kita. Insya Allah kita sambung lagi. Insya Allah besok insya Allah babul wudu. Insya Allah jelaskan babul wudu. Sampai di sini ada yang bertanya silahkan tulis di kolom. Di kolom pertanyaan. Kalau ada yang tidak paham masalah bersiwak ataupun masalah memakai wadah-wadah yang terbuat daripada emas ataupun perak tadi, wallahu a'lam. Masalah, terima kasih yang memberikan gift-giftnya. Terima kasih. Masyaallah. Waalaikumsalam Mama Gina, Masya Allah. Mama Gina, Masya Allah. Minta sama-sama Mama Gina. Ini Insya Allah pengajian setiap sore Mama Gina. Setiap jam 4 Insya Allah. Nah, di sini udah pengajian lagi habis maghrib nanti, tapi dengan akun yang lain. Kalau sewasa, bolehlah guru di bawah sembahyang. Boleh sewasa, ada apa-apa.
Sewasa itu dibolehkan apabila sewasa itu kan campurannya emas. Apabila dia 50-50, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau dia 50-50%, itu ada sebagian ulama mengatakan haram. Karena bila emasnya itu melebihi daripada 50% daripada campurannya, itu hukumnya haram hukumnya. Tapi kalau kurang daripada 50%, misalnya 20% saja, sehingga dilebur dia itu menjadi sewasa, maka hukumnya boleh. Kata bapak, begini. Nah, kalau yang lebih tidak boleh. Kalau lebih daripada 50%. Sedangkan 50% itu ada sudah yang mengharamkan. Karena bila 50% emas ada campurannya, maka itu berarti dilebur dia tampak emas. Maka tidak boleh. Guru cara sujud sahwi yang benar mohon penjelasannya, makasih. Irwan, sujud sahwi itu dilakukan ketika kita itu ketinggalan atau lupa mengerjakan sunat-sunat abad. Maka kita itu disuruh sujud sahwi atau melakukan pembatal sembahyang, tetapi dalam keadaan lupa itu disunatkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu kapan dilakukan? Yaitu ketika kita selesai membaca tahiyat akhir sampai misalnya fil alamina innaka hamidum majid. Duduknya seperti apa? Duduknya seperti duduk tahiyat awal. Habis itu kita sujud 2 kali. Bacaannya boleh aja bacaan yang biasa itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh. Subhana malam ya enam malam Yesus boleh. Terserah pian yang bisa. Kada bacaan bang boleh lah. Boleh aja kada bacaan sujud sahwi itu. Sujudnya 2 kali seperti sujud biasa. Bacaannya seperti biasa. Baca Rabbi firli warhamni serta duduk antara 2 sujud. Habis itu sujud lagi sekali. Habis itu duduknya dirubah. Asalnya seperti duduk tahiyat awal diganti dengan duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir. Langsung salam. Jangan lagi membaca tahiyat karena sudah tadi dibaca tahiyatnya. Paham? Irwan? Boleh dibawa semua, boleh ya, karena itu bukan emas nilainya lagi, namanya sewasa, sudah tembaga. Nah, lu kada tahu ujar kawan, campurannya itu tembaga guru aja. Nah, itu ulun kada mengerti sewasa itu apakah campurannya tembaga, apa campurannya emas. Jadi orang sebagian mengatakan emas. Nah, paham lah? Masalah. Nah, sama-sama ya, Bang. 6 menit lagi, insya Allah. Ulun ada pengajian. Jadi sebelum menunggu pengajian, ulun ini membacakan kitab dulu. Nanti insya Allah mudah istiqamah nanti membaca kitab sore. Insya Allah. Fathul Qarib nanti. Insya Allah. Ini Fathul Qarib yang ulun baca. Mudah-mudahan manfaat nanti itu yang mendengarkannya. Karena kita itu kadang-kadang banyak sesuatu yang kita jalani, kita alami, tetapi kita itu kada tahu hukumnya. Berarti itu. Jadi mudah-mudahan ini membantu nanti untuk pengetahuan kita, untuk mengetahui hukum-hukum agama kita. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ulun beri sebentar waktunya. Terima kasih Maryam, Masya Allah Maryam. Banyak memberi hadiah, Masya Allah. Yasin Musmadu, masalah Musmadu, asal jangan bus kalau madu ya. Suasa susah nanti rusak masalah. Kiranya kalau ada bertanya kita akhiri pengajian kita. Ini tilka bulu utama mikul sul ma'mur ila hadratul rasul al-fatihah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu Irwan? Kalau jamak maksudnya sembahyang menjamak. Sembahyang menjamak itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya harus musafir. Di antaranya adalah harus musafir dan musafirnya tidak maksiat. Itu syarat kita menjamak sembahyang. Bolehlah orang itu menjamak sembahyang, boleh. Di antaranya orang yang sakit nanti. Orang yang sakit itu boleh menjamak sembahyang. Kalau sakitnya itu berwaktu, boleh. Atau orang itu hujan harinya dari tempat sholatnya itu jauh, untuk pulang ke rumah dan untuk kembali lagi ke tempat sholat itu susah karena hujan, maka boleh dia menjamak antara maghrib dan isya, digabungkannya karena tempat salat dia, tempat dia berjamaah dengan rumahnya jauh.
boleh menjamak ketika hujan turun. Nah, jamak mungkin maksud pian itu adalah jamak sembahyang. Ya. Wallahu a'lam lah. Nah, sampai sini aja minta maaf ya tadi minta halal seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.